bangsa-bangsa lain, terutama orang-orang kafir yang akan menggerogoti kekayaan alam mereka. Poin keempat yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW jangan sampai terjadi pada umat ini adalah walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Tidaklah mereka mengkhianati perjanjian Allah dan Rasulnya kecuali akibatnya adalah mereka akan didatangkan musuh di luar mereka, di luar bangsanya, di luar negaranya, yang akan mengambil sebagian harta kekayaan mereka. Para ulama syurah atau penjelas hadis yang pernah saya baca mengartikan ini adalah orang-orang yang melanggar perjanjian yang telah Allah buat dan Rasulnya dalam hal hubungan antara mukmin, zimmi dan harbi antar negara-negara muslim. Nah, ini problem karena memang banyak negara-negara muslim tapi tidak melaksanakan syariat Islam, akhirnya perjanjian-perjanjian ini tidak ada. Tapi akibatnya pasti bahwa mereka akan dijajah oleh bangsa-bangsa lain, terutama orang-orang kafir yang akan menggerogoti kekayaan alam mereka. Dan ini ada hubungannya dengan poin kelima, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, wa lam yatakhayyaru bima anzalallah, wa lam yatakhayyaru ma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan tidak memilih dengan tidak memilih apa yang telah Allah tetapkan, maka akibatnya Allah akan jadikan bencana mereka antar diri mereka sendiri. Ada saling perang antar mereka. Nah, ini terjadi di hampir kebanyakan mayoritas negara-negara muslim yang tidak menerapkan syariat Islam. Entah itu karena keengganan, entah itu karena ketakutan, dan alasan-alasan yang tidak diterima lainnya. Mereka takut menerapkan syariat Islam karena takut terbelakang. Karena banyaknya rongrongan dari orang-orang kafir yang akan merongrong mereka bila mereka menerapkan syariat Islam. Tapi akibatnya adalah yang pasti akan terjadi bencana antar mereka sendiri. Kita lihat saja di negeri kita misalnya, bagaimana hukum ini tiap kejahatan semua dipenjara, akhirnya penjara penuh. Lama-lama akhirnya orang departemen hukum meminta anggaran yang lebih untuk penjara, miliaran bahkan triliunan rupiah dikeluarkan untuk penjara. Udah dipenjara, para penjahat semua dikasih makan oleh negara. Jangan-jangan ada orang yang jadi korban, dia bayar pajak ke negara. Jadi korban, keluarganya misalnya dibunuh, diperkosa, malah dia turut menanggung makan, kehidupan, pemerkosa dan pembunuh anaknya itu. Bagaimana tidak? Semua kejahatan di penjara, lalu kehidupannya malah ditanggung oleh negara. Pembunuh ditanggung negara, pencuri ditanggung negara hidupnya, pezina ditanggung negara, pemerkosa ditanggung negara hidupnya. Inilah hukum jahiliyah. Makanya Allah Ta'ala menantang dalam surah Al-Ma'idah ayat 50. Apa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian pegang, yang kalian cari? Siapa sih yang lebih baik hukumnya selain Allah bagi orang-orang yang yakin? Kita nggak usah bicara apakah dia kafir atau zalim fasik. Dari secara logika saja, pastilah Allah menurunkan hukum-hukum itu demi keadilan umat manusia. Ketika pembunuh harus diqisas, Allah Ta'ala mengatakan, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berfikir. Tidak perlu dipenjara pembunuh, diserahkan kepada keluarga korban untuk diqisas, ataukah memaafkan, ataukah mengambil denda. Tidak perlu penjara, tidak menghabiskan anggaran negara. Jadi masihkah kita ingin mempertahankan hukum-hukum jahiliyah dan hukum-hukum taghut ini? Maka setiap orang paling tidak tahu dulu bahwa hukum kita salah, bahwa sistem kita salah dan harus diubah menuju syariat Allah. Ini keimanan. Itu dulu. Mampu atau tidak mampu urusan belakangan, kita atur, kita dakwahkan kepada seluruh umat Islam, seluruh elemen umat Islam, mulai dari masyarakat bawah sampai pada pemerintahan untuk kembali ke syariat Allah. Kalau tidak, maka selama-lamanya negara kita tidak akan pernah berkah, selama-lamanya negara kita akan hancur berantakan. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda
والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.